Dan kini pemirsa kami akan beralih menuju ke rekan kami yang lainnya. Ada Nadia Soraya yang saat ini sudah berada di RSUD Bekasi di Jawa Barat. Selamat pagi. Nadia, bisa Anda informasikan seperti apa situasi penanganan korban di lokasi dan apakah nanti ada rencana Presiden Prabowo Subianto akan datang untuk meninjau lokasi di mana korban ini ditempatkan? Ya, selamat pagi Febrian. Situasi terkini di RSUD Kota Bekasi, di mana saat ini sejumlah pihak keluarga korban masih terus berdatangan begitu untuk memastikan sebenarnya seperti apa kondisi dari sanak saudara mereka yang menjadi korban dari tabrakan antara dari kereta jarak jauh Agro Bromo dan juga kereta KRL. Dan situasinya saat ini seperti ini, sejumlah pihak ini sempat datang begitu ya, bahkan saat ini juga berdasarkan informasi yang kami terima ada Kapolda Metro Jaya yang datang dan juga dari pihak TNI, dan berdasarkan informasinya memang saat ini untuk Presiden Prabowo Subianto sedang dalam perjalanan menuju ke RSUD Kota Bekasi yang berjarak sekitar 3,4 km dari lokasi tempat kejadian di stasiun Bekasi Timur. Dan berdasarkan update terkini ada sebanyak 53 orang yang sudah dilarikan begitu ke RSUD Kota Bekasi dan 3 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Memang hingga saat ini dari pihak RSUD belum merilis begitu ya kira-kira ada berapa banyak korban luka ringan dan juga korban luka berat begitu yang saat ini ditangani oleh pihak dari RSUD Kota Bekasi. Namun tadi untuk dari korban terakhir yang dilarikan ke RSUD ini terlihat ada bercak darah di bagian kepala dan juga di bagian kaki. Kita akan coba menanyakan di sini kepada salah satu keluarga korban yang menanti begitu untuk informasi terkini sebenarnya bagaimana penanganannya dalam, karena hingga saat ini dari pihak wartawan ataupun pihak lainnya ini belum diizinkan masuk ke dalam begitu ya. Kita akan coba menanya kepada salah satu keluarga di sini untuk menanyakan apakah sudah mendapatkan update terkait dengan kondisi keluarganya yang sedang menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Bekasi. Bapak izin Pak, boleh minta waktunya sebentar? Ya, ini dengan Bapak siapa? Mahfud. Bapak Mahfud. Ya. Bapak Mahfud, ini berarti kondisinya saudara Bapak begitu ya? Ya, anak Bapak, ya, ya. anak. Anak Bapak sedang di dalam dan sudah tiba di RSUD Kota Bekasi ini sejak pukul berapa sih Pak? Saya ya setengah jam yang lalu yang sampai di sini dan lihat keadaannya ya tangan dan kaki itu bengkak. Ya cukup serius lah ininya. Ya perlu penanganan yang yang ini sekali serius sekali, harus yang ini, soalnya dia kan ini masih punya anak kecil ya, maksudnya anaknya di Jawa lagi ya mudah-mudahan cepat sembuh gitu aja ya. Berarti Bapak mendapatkan informasi kalau anak Bapak ini tiba ataupun menjadi salah satu korban nih seperti apa? Informasi saat ini yang Bapak terima seperti apa? Saya dengar hanya waktu ini anak saya ya ngasih tahu bahwa Mbak Yunya udah ketemu, Pak. Mbak Endang udah ketemu, sekarang tinggal evakuasi. Itu aja. Saya nunggu di situ kira-kira ada setengah jaman lah baru keangkat. Berarti anak Bapak ini memang sehari-hari menggunakan transportasi kereta seperti itu ya. Untuk saat kejadian itu Pak, anak Bapak ini sedang dalam perjalanan dari mana menuju kemana Pak? Dari Jakarta menuju Tambun. Menuju Tambun. Iya. Oke, berarti kemana di Tambun? Iya. Ya, Pak? Setiap hari memang ini naik kereta dah. Sama suaminya juga naik kereta. Berarti saat itu Bapak tidak mendapatkan kabar cukup lama, terus akhirnya dikabarkan bahwa sudah ditemukan gitu? Iya. Enggak, sebelumnya kan ada berita dari adik saya bahwa ini anak saya nih kecelakaan di daerah Bekasi kereta. Langsung yang anak saya yang laki ngasih tahu, Pak, Mbak lagi kecelakaan di Bekasi. Lantas di mana? Tabrakan, keretanya tabrakan. Oke, siap, ayo kita ke sana.
dari jam berapa ya kita jam 10 kita berangkat dari Jakarta, yaitu kita nyari-nyari info bahwa baru ketemu tadi sekitar jam berapa, habis subuh jam 4 kita baru dapat informasi bahwa anak saya baru ketemu kejepit. Oke. Pak, mungkin Pak untuk hingga saat ini penanganannya yang di dalam nih seperti apa Pak? Dari RSUD penanganan terhadap anak Bapak saat ini, karena tadi Bapak bilang ada cedera di lebam begitu ya? Alhamdulillah sih bagus sekali, bagus cara ininya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya lebih bagus lagi. Itu. Penanganan apa Pak? Tadi ya dia buka ini pakaiannya, dia dilihat itu saya lihat tuh bengkak, kakinya bengkak, tangannya juga bengkak, mata itu mungkin ada benturan. Semua gigi juga di mulut itu mengeluarkan darah kayaknya. Ya mudah-mudahan. Saya terima kasih pada tim evakuasi. Saya terima kasih atas bantuannya. Berarti hingga saat ini belum ada info kira-kira sampai pukul berapa begitu ya untuk proses perawatan, dan apakah sudah ada informasi nanti? Oh belum ada. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak. Yaitu dia tadi Febrian wawancara kami dengan salah satu keluarga dari korban begitu, di mana hingga saat ini artinya masih ada sebanyak 50 korban yang sedang menjalani perawatan intensif begitu ya di RSUD Kota Bekasi. Kalau kita tadi mendengar dari pernyataan pihak keluarga begitu, di mana tadi disampaikan memang untuk cederanya cukup serius, tadi ada di bagian tangan, kaki hingga mulut begitu ya. Untuk sementara itu Febrian dapat saya laporkan kembali ke studio. Ya, Nadia, tadi juga Anda mengatakan bahwa ada 3 korban yang dinyatakan meninggal dunia di RSUD Bekasi. Apakah 3 korban yang meninggal dunia ini termasuk dalam 7 orang yang meninggal dunia yang sudah diumumkan resmi? Iya benar sekali Febrian, karena memang dari 7 korban yang sudah diumumkan saat ini begitu, di mana 3 diantaranya ini merupakan korban dari RSUD Kota Bekasi yang dilarikan ke sini, karena memang RSUD Kota Bekasi ini menjadi salah satu rumah sakit yang cukup banyak korban-korban dari insiden semalam begitu, dan dilarikan ke RSUD Kota Bekasi begitu Febrian. Dan Nadia, kalau nanti akan ada pertanggungjawaban berupa kompensasi yang akan diberikan oleh PT KAI Komuter Indonesia. Iya Febrian, tadi saya kurang mendengar pertanyaan Anda, Ya. Namun terkait dengan kompensasi begitu, memang ini sudah dikatakan dari KAI sendiri untuk secara keseluruhan begitu, kompensasi ini akan diberikan dari KAI baik dari perawatan begitu dan juga ke depannya begitu yang akan ditanggung seluruhnya oleh PT KAI. Dan kita lihat bersama-sama saat ini situasinya untuk di RSUD Kota Bekasi akan ada kedatangan dari pejabat dari Presiden Prabowo Subianto begitu ya. Kalau kita melihat saat ini sudah disterilkan begitu, dan beberapa saat lagi untuk dari Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan tiba di RSUD Kota Bekasi. Febrian. Lalu siapa saja pejabat yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Nadia? Apakah ada pihak tertentu seperti dari Jasara Harja? Kami lihat ini di lokasi Anda saat ini. Ya benar sekali Febrian, untuk dari Direktur Jasara Harja Awaludin hingga saat ini sudah tiba di RSUD Kota Bekasi dan nantinya akan masuk ke dalam untuk melihat bagaimana kondisi dari para korban, 50 korban yang saat ini masih menjalani perawatan intensif. Nantinya akan memastikan begitu untuk jaminan bagi para korban, begitupun juga mereka korban meninggal dunia. Namun hingga saat ini memang belum ada statement resmi dari Direktur Jasara Harja sendiri begitu. Kita akan coba beralih ke sini untuk menanyakan secara langsung kira-kira apakah ada statement yang bisa diberikan, namun hingga saat ini dari lokasi depan ini memang masih steril begitu ya Febrian, karena menunggu kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Febrian.
Ya, baik Nadia, kalau total korban yang terdata selamat adalah sebanyak 81 korban. Nah, sampai dengan saat ini yang masih berada di RSUD Kota Bekasi ada berapa? Apakah sudah berkurang karena ada yang pulang atau bertambah atau bagaimana Nadia? Ya Febrian, hingga saat ini berdasarkan informasinya untuk 50 dari korban ini masih berada di dalam RSUD Kota Tangerang begitu ya, dan masih menjalani perawatan intensif. Mungkin kita akan bergeser Febrian agak ke depan begitu, karena hingga saat ini dari pihak Direktur Jasara Harja Awaludin akan menyambut begitu untuk Presiden Prabowo Subianto, dan nanti akan masuk bersama-sama ke depan ke bagian RSUD Kota Bekasi untuk melihat bagaimana kondisi para korban yang saat ini menjalani perawatan. Apakah sudah teridentifikasi identitasnya? Untuk Febrian, apakah Anda bisa mengulang pertanyaan? Ya, masih ada 51 korban yang dirawat begitu ya di RSUD Kota Bekasi. Apakah ke 51 korban ini sudah teridentifikasi identitas masing-masing? Iya benar sekali Febrian, untuk identitas ini sudah diidentifikasi begitu, di mana ada sebanyak 50, dan rata-rata memang kalau kita melihat di sini memang ada posko Polda Metro Jaya yang bisa langsung untuk mengecek, begitupun juga para keluarga begitu ya yang masih mencari apakah sanak saudaranya hingga saat ini belum ada kabar begitu. Di sini dicatatkan secara langsung Febrian ada sebanyak 50, baik juga di jenis kelamin, ada juga tanggal kelahiran, dan rata-rata memang didominasi dengan jenis kelamin perempuan, karena memang kita melihat kalau untuk insiden semalam ini terjadi di gerbong 10 begitu ya. Di bagian paling belakang adalah gerbong yang biasanya ini adalah khusus untuk perempuan. Seperti itu Febrian. Kemudian layanan rumah sakit Nadia, karena ada banyak korban yang dibawa ke RSUD Kota Bekasi, layanan umum di rumah sakit tersebut seperti apa? Apakah tetap beroperasi seperti biasa? Ya benar sekali Febrian, kalau untuk layanan umum hingga saat ini juga masih beroperasi. Tadi juga saya sempat bertemu dengan sejumlah pasien yang ternyata memang bukan bagian dari pihak keluarga begitu ya, keluarga korban dari insiden semalam, tetapi juga mereka yang memang secara intensif ataupun setiap minggu atau setiap harinya ini melakukan perawatan ataupun check up ke RSUD Kota Bekasi. Namun memang diketahui hingga saat ini kalau untuk sejumlah pasien ini masih menunggu di bagian luar begitu ya. Tadi kalau saya tanyakan memang kenapa tidak ke bagian dalam, karena memang mereka dianjurkan untuk menunggu di bagian luar dari RSUD Kota Bekasi. Febrian. Dari rata-rata pasien yang tadi Anda sebutkan ini mayoritas adalah perempuan. Kondisinya apakah dalam kondisi yang cukup parah atau bagaimana Nadia? Bisa Anda gambarkan? Ya Febrian, kalau kita melihat dari sejumlah korban yang tiba di RSUD Kota Bekasi begitu ya, memang rata-rata adalah cederanya di bagian kaki dan juga di bagian kepala begitu. Namun memang hingga saat ini dari RSUD Kota Bekasi belum merilis kira-kira ada berapa banyak begitu untuk korban luka ringan dan juga luka berat yang saat ini menjalani perawatan di RSUD Kota Bekasi, Febrian. Rumah sakit untuk menampung semua korban ini. Nadia. Ya Febrian. Ya, bagaimana kesiapan rumah sakit untuk menampung semua korban yang dibawa di sana, Nadia?
Ya Febrian, memang hingga saat ini belum ada statement secara khusus begitu ya dari RSUD Kota Bekasi. Saya pun juga sudah menghubungi sejumlah mulai dari direktur dan juga bagian humas begitu hingga ke bagian media ataupun data gitu, penerima data. Namun hingga saat ini memang belum ada informasi apakah sebenarnya mereka bisa menampung, namun hingga saat ini semua pasien yang datang ini diterima begitu oleh RSUD Kota Bekasi. Dan seperti dilihat layar kaca Anda saat ini, Febrian, untuk Presiden Prabowo Subianto baru saja tiba di RSUD Kota Bekasi begitu, di mana nantinya Presiden Prabowo Subianto akan masuk bersama dengan Direktur Jasara Harja Awaludin begitu, dan didampingi juga oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kita lihat baru saja turun dari kendaraan roda 4 begitu ya, dan inilah Presiden Prabowo Subianto ini akan langsung memasuki lobi utama dan disambut langsung oleh Wali Kota Bekasi. Baik Nadia, terima kasih. Nanti kami akan update kembali informasi Anda, dan pemirsa kita saksikan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di RSUD Bekasi, Jawa Barat, didampingi oleh sejumlah pihak. Ada Wali Kota Bekasi, kemudian juga ada Direktur Jasara Harja, dan Presiden Prabowo Subianto tiba di RSUD Bekasi bersama dengan Seskap Teddy Indra Wijaya yang sudah berada di lokasi. Kunjungan Presiden ini untuk melihat bagaimana situasi dari para korban, yang mana ada 51 korban terdata dibawa di RSUD Kota Bekasi. Mayoritas korban yang dirawat di RSUD Kota Bekasi ini merupakan perempuan. Mengingat gerbong yang menjadi titik terparah dari kecelakaan tadi malam ini adalah gerbong 10 yang biasanya ditempatkan untuk gerbong khusus wanita. Kita menyaksikan Presiden Prabowo Subianto sudah masuk ke dalam, pemirsa, untuk melihat langsung bagaimana kondisi para korban yang berada di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat. Tadi rekan kami Nadia Soraya juga sempat menginformasikan bahwa rata-rata korban mengalami luka dan dirawat di RSUD Bekasi ini mengalami luka di bagian kepala dan juga kaki. Dan sampai dengan saat ini pun masih berada di RSUD Kota Bekasi. Belum ada informasi apakah ada korban yang sudah dinyatakan boleh meninggalkan RSUD Kota Bekasi dan juga pulang ke rumahnya masing-masing. Namun keluarga juga masih terus menunggu bagaimana penanganan yang akan diberikan kepada pihak dari korban yang menjadi korban dalam kecelakaan tadi malam. Selain itu, terkait dengan pertanggungjawaban dari PT Komuter Indonesia, tadi rekan kami Nadia Soraya juga menyampaikan bahwa akan ada bentuk kompensasi yang akan diberikan oleh PT Komuter Indonesia. Dan menindaklanjuti hal itu pun, tadi kami menyaksikan ada sejumlah pihak dari Jasara Harja yang datang di lokasi, dan juga Direktur Jasara Harja pun ikut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menjenguk langsung dan juga meninjau bagaimana situasi para korban dari kecelakaan KRL di Stasiun Cikarang Barat. Sementara itu, kalau Anda saksikan juga di sisi kiri layar kaca Anda, pemirsa, ini proses evakuasi dan juga pembersihan rel masih terus dilakukan, mengingat rangkaian gerbong yang kecelakaan tadi malam ini masih berada di Stasiun Cikarang Barat. Maksud kami masih berada di Stasiun Bekasi Timur. Dan proses evakuasi ini diperlukan agar rangkaian kereta lainnya yang akan melintasi lokasi tersebut di Bekasi Timur ini bisa segera beroperasi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.